Halo semuanya, nama saya Laurencia Jire dari kelas 12 IPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden. Dekret dikeluarkan juga untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia karena adanya rentan peristiwa politik yang terjadi waktu itu. Dekret dikeluarkan adanya kegagalan dari Badan Konstitusi menetapkan Undang-Undang Dasar baru diganti UUD sementara 1950. Badan Konstituante adalah lembaga negara yang membentuk lewat pemilihan umum pada tahun 1955. Badan tersebut dibentuk untuk merumuskan UUD yang baru. Tetapi sejak itu dimulai persidangan pada tahun 1956 hingga 1959 tidak berhasil merumuskan. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau, banyaknya muncul pemberontakan di daerah-daerah. Mereka tidak mengetahui keberadaan pemerintah pusat dan membuat sistem pemerintahannya sendiri. Isi Dekret Presiden yang pertama itu dibubarkannya konstituante, dibubarkannya kembali UUD 1945, tidak berlakunya lagi di UUDS 1950, dibentuknya Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS pada Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ciri-ciri demokrasi terpimpin di Indonesia adalah pemerintahan dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Partai Komunis berkembang pesat karena konsep Naskom. Yang ketiga, peranan presiden dominan. Yang keempat, terjadinya beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945. Yang pertama itu penegakan presiden seumur hidup. MPRS ditunduk pada presiden. Yang ketiga, presiden membubarkan DPR dan diganti oleh DPR atau GR. Yang keempat, politik luar negeri condong blok timur. Kelebihannya dari demokrasi pemimpin itu membangun integritas Indonesia sejak diberlakunya sistem pemerintahan ini. Banyak integritas nasional yang terbangun. Indonesia belum berada di posisi terpecah belah dan kemudian menjadi satu kembali. Tidak ada kelompok yang melakukan persaingan untuk menguasai pemerintahan. Tidak sedikit yang tunduk kepada persatuan yang ditetapkan presiden dalam keuntungan demokrasi terpimpin. Yang kedua, berhasil membentuk banyak lembaga negara. Disesuaikan dengan UUD 1945, banyak bagi pemerintahan yang dijalankan pada sistem demokrasi terpimpin. Walaupun banyak hal yang menyimpang yang terjadi, namun sistem ini telah berhasil membentuk beberapa lembaga negara yang tidak ada sebelumnya. Lembaga negara yang dimaksud dengan DPAS atau DPR-GR dan MPRS, Front Nasional, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada penataan berbagai bidang. Dalam bidang politik, ideologi, dan juga bidang ekonomi, serta beberapa sektor yang membuat kembali tertata. Yang keempat, adanya jiwa gotong royong. Contohnya, sekian banyak dari beberapa jumlah kabinet yang awalnya berserangan
yang awalnya berseberangan akhirnya bersatu kembali. Yang kedua, kembalinya Irian Barat ke NKRI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.